Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Skolastika Mipande, mahasiswa program studi Pendidikan Fisika Universitas Flores. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan. Sebagai awalnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang dimaksudkan dengan pencemaran lingkungan. Kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan adalah destriosasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau kelompok komponen lainnya ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Itu dapat menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan alam yaitu penebangan hutan secara liar, kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan bermotor, pertanian, dan peternakan. Yang pertama itu penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan kekeringan. Upaya kita untuk menanggulangi kerusakan ekosistem yaitu dengan melakukan reboisasi. Yang kedua, kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan bermotor, pertanian, dan peternakan itu dapat menyebabkan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Upaya kita dalam menanggulangi pencemaran air itu seperti pengolahan limbah pabrik, limbah rumah tangga, atau limbah-limbah lainnya. Dan yang kedua, upaya kita untuk menanggulangi pencemaran tanah yaitu seperti pengolahan kompos. Yang ketiga, upaya kita untuk menanggulangi pencemaran udara itu seperti lokalisasi kawasan industri. Dan yang terakhir, upaya kita untuk menanggulangi pencemaran suara itu seperti menanam tanaman peredam suara. Selanjutnya, penebangan hutan. Eksploitasi hutan oleh manusia dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan pembakaran hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan ladang perpindahan, serta pengundulan hutan atau penebangan liar untuk diambil kayunya. Penebangan hutan mengakibatkan punahnya organisme yang hidup di dalamnya. Suhu lingkungan meningkat sehingga terjadinya erosi, tanah longsor, kekeringan ketika musim kemarau dan banjir ketika musim hujan. Yang kedua, untuk timbulnya endapan kloid dan bahan terlarut. Endapan kloid dan bahan terlarut itu berasal dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan, dan pupuk pertanian. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam perairan sehingga proses fotosintesis tumbuhan air terganggu. Apabila kadarnya telah mencapai tingkat tertentu, dapat mengganggu fungsi, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya, pencemaran lingkungan itu pencemaran air dalam perubahan pH. Tingkat keasaman atau pH optimal untuk kehidupan organisme antara lain yaitu 6,5 sampai 7,5. Limbah industri, limbah rumah tangga, dan pertanian di perairan akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen sehingga pH air akan berubah, mungkin di atas 7,5 atau di bawah 6,5. Hal ini mengganggu kehidupan organisme akuatik. Selanjutnya, pencemaran air yaitu dengan perubahan warna, bau, dan rasa. Syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Selanjutnya, pencemaran lingkungan itu pencemaran air di eutrofikasi.
Syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air, di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu juga, bau dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di dalam perairan tercemar. Yang kedua, pencemaran tanah. Yang pertama, komponen kertas itu persentasenya 41. Yang kedua, limbah bahan makanan itu 21, gelas itu 12, logam besi itu 10, plastik itu 5, kayu itu 5, karet dan kulit itu 3, kain atau serat tekstil itu 2, dan logam aluminium itu 1. Yang ketiga, pencemaran udara atau rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas kalor yang berasal dari senyawa CFC atau color fluorocarbon yang banyak digunakan sebagai bahan pendingin AC, lemari es, bahan penyemprot insektisida, penyemprot parfum, penyemprot cat, dan penyemprot rambut. Di sini teman-teman bisa lihat gambar tentang strong long life dengan weak long life. Selanjutnya, pencemaran udara yaitu pemanasan global. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa. Namun, karena bumi diselimuti oleh gas-gas pencemar, panas matahari dipantulkan kembali ke bumi dan panas matahari terperangkap di atmosfer. Peristiwa ini mirip dengan peristiwa di rumah kaca, sehingga dinamakan efek rumah kaca. Hal ini berdampak pada meningkatnya suhu bumi yang dikenal dengan namanya pemanasan global. Pencemaran udara yang kedua yaitu hujan asam. Jika asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi bersama-sama, maka akan terjadi hujan asam. Disebut hujan asam karena airnya mempunyai pH di bawah 5,6. Yang terakhir, pencemaran udara itu pengaruh polusi terhadap organ tubuh manusia di mata, yaitu mata menjadi berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur akibat senyawa-senyawa tertentu dalam asap. Yang kedua, di pernapasan, yaitu terjadi iritasi pada hidung, tenggorokan terasa seperti terbakar, dan partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi. Yang ketiga, jantung, yaitu jantung menjadi lemah akibat sel-sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Ini terjadi karena banyaknya CO2 dalam sel-sel darah Yang terakhir itu otak. Itu dapat melemahkan fungsi dan koordinasi motoroid karena menurunnya kadar oksigen di otak. Yang terakhir itu pencemaran udara, itu pencemaran suara. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 dB akan mengganggu kesehatan manusia. Hilangnya pendengaran dimulai pada tingkat kebisingan 80 sampai 90 dB selama 8 jam. Pada tingkat 120 dB akan membuat telinga sakit dan dapat membunuh manusia pada tingkat 180 dB. Bagaimana cara untuk mengatasi suara bising? Yaitu upaya penanggulangan pencemaran suara adalah sebagai berikut. Membuat dinding kedap suara, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. Mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi alat peredam suara. Para pekerja harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian. Sekian dari presentasi saya tentang materi pencemaran udara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.